Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Berwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi sedulur, pada video kali ini sengaja saya bikin video lewat rekaman suara. Jadi kalau pembahasan lewat rekaman suara itu lebih simpel dan dalam menyampaikan kata demi kata itu lebih leluasa gitu. Nah tentunya pembahasan pada video kali ini cukup penting ya untuk kita para khodam lovers ya dimanapun kita semua berada, yaitu tentang terkait khodam sedulur. Jadi ada yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp, katanya nomornya didapatkan dari website atau blogger dengan mengklik di deskripsi box ya. Jadi beliau bertanya, Ki Bagus mana nih yang paling bagus? Pengaktifan khodam leluhur atau pengisian khodam? Nah itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Dari pertanyaan tersebut sedulur, saya mewakili jawaban saya pribadi untuk sedulur semua. Bukan hanya saya jawab kepada orang yang bertanya saja, tapi untuk semua. Lebih baik mana? Kita pengisian khodam atau kita aktifkan khodam leluhur dulu? Gitu kan? Jadi sedulur, itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Itu semua tergantung dari mana nih kita sukanya. Begitu kan? Tapi ada yang bingung. Ki Bagus, saya punya nggak khodam leluhur? Terus kalau nggak ada, gimana cara mengaktifkannya? Sedangkan saya nggak punya khodam leluhur. Katanya begitu. Jadi khodam leluhur itu sedulur, setiap orang itu punya khodam leluhur. Setiap orang itu mempunyai khodam leluhurnya masing-masing. Tapi ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Setiap khodam leluhur itu mempunyai tingkat kesaktian yang berbeda-beda. Setiap khodam leluhur itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tidak sama ya. Gak ada yang sama. Meskipun dalam satu keluarga kita mempunyai adik 5, kakak 5, semua khodam leluhurnya beda. Faham ya? Jadi intinya setiap orang itu mempunyai khodam leluhurnya masing-masing. Ini kita bahas yang khodam leluhur dulu ya. Nah, di sini sedulur ini gimana maunya? Mau diaktifkan dulu khodam leluhurnya atau langsung pengisian khodam? Nah, tentu berbeda sedulur. Kalau kita mengaktifkan khodam leluhur, itu tentunya sudah ada khodamnya, hanya perlu diaktifkan saja. Setiap khodam leluhur ini mempunyai kesaktiannya masing-masing. Seperti contoh, ketika ada orang yang pengen diaktifkan khodam leluhurnya, ternyata leluhurnya ini adalah seorang prajurit dari kerajaan Majapahit. Tentu saja khodam ini mempunyai nama ya, yaitu dari Trah Majapahit, gitu kan. Tapi ada juga sedulur, teman-teman kita yang lain yang khodamnya ini agak aneh. Ada yang seorang penata rias kerajaan, ada yang sekedar menjadi musafir pada zaman dulunya, ada juga petani, banyak sedulur. Itu semua bisa diaktifkan. Mau khodam leluhurnya itu adalah orang yang sakti zaman dulunya ataupun orang yang biasa aja, itu bisa diaktifkan semuanya. Nah di sini tentu saja setiap kesaktiannya itu berbeda-beda sedulur. Seperti yang saya bilang tadi, khodam yang dari Majapahit, prajurit kerajaan, ya tentu itu mempunyai kesaktian. Ya minimal bisa untuk penjagaan karena rata-rata mereka mempunyai senjata tombak. Coba kalau ini yang petani, gimana? Gitu kan? Tentu saja ada, pasti ada manfaat tersendiri. Toh itu untuk membimbing kita dalam kehidupan supaya menjadi lebih baik. Toh itu membimbing kita dalam hal usaha supaya usaha kita lebih maju dan lain sebagainya. Semua khodam leluhur itu mempunyai khasiatnya masing-masing. Semua khodam leluhur itu mempunyai kesaktian dan tuahnya masing-masing. Tidak ada yang sama dan tidak bisa bernegosiasi. Emang dari sananya seperti itu. Makanya di saya ada program khusus
mengenal khodam leluhur lebih dekat. Itu seperti halnya kita mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita melihat atau memandang ke depan, atau misalnya ingin pengisian khodam. Jangan dulu, lihat diri kita dulu, ada apa di dalam diri kita. Begitu maksud saya. Wah, berarti Ki Bagus lebih merekomendasikan aktifkan dulu dong khodam leluhur. Ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi sedulur, kalau khodam leluhur kita sudah diaktifkan, sudah selaras, sudah mengikuti kita, sudah membantu kita, maka saat kita mempelajari ilmu goib, saat kita mengarungi kehidupan, saat kita ingin pengisian khodam lain, itu akan lebih mudah. Itu akan lebih mudah nanti ke depannya, dibandingkan kita pengisian khodam dulu terus kemudian kita aktifkan atau selaraskan khodam leluhur. Tentu saja masih lebih bagus kita aktifkan dan selaraskan dulu khodam leluhur. Baru kesananya mau kita pengisian khodam macan putih, macan loreng, khodam naga, khodam kera dan lain sebagainya, itu bebas terserah. Tapi nah yang jadi uniknya itu sedulur, ketika kita sudah menyelaraskan khodam leluhur kita itu sudah mendampingi kita, aktif dengan kita, maka saat kita ingin melakukan pengisian khodam kepada siapapun ya, itu ada bimbingan dari leluhur kita, itu ada pilihan dari leluhur kita juga. Misalnya nih, toh kita lewat mimpi, toh itu lewat seperti bisikan dan lain sebagainya. Nah, kamu lebih baik ambil khodam ini aja, ini bagus nih buat kamu. Beliau khodam leluhur kita pun menyarankan kepada kita mana nih yang lebih baik buat kita. Itu uniknya sedulur. Seperti contoh lain, misalnya ada orang nih yang sudah bersusah payah belajar ilmu goib, susah payah membuka mata batin, sudah pengisian khodam tapi nggak ada yang kerasa manfaatnya. Tapi aneh, setelah dia menyelaraskan khodam leluhur, itu semua khasiatnya bisa kerasa semua. Ada orang yang seperti itu. Dia sudah beberapa tahun belajar ilmu goib, gak ada yang dirasakan sama sekali. Terus ketika saya sarankan, udah kamu aktifin aja dulu khodam leluhur kamu, karena bagus nih kesaktiannya, sudah dilihat gini, keturunan gini, aktifkan dulu aja. Setelah diaktifkan khodam leluhurnya, selang beberapa bulan kemudian, itu kan nanti kan ada prosesnya kesananya. Setelah diselaraskan itu nanti ada proses pendekatan, bisa lewat mimpi, bisa lewat sehari-hari gitu kan. Keseharian kita itu nanti ada prosesnya. Barulah nanti ilmu-ilmu yang kita amalkan, khodam-khodam yang kita miliki itu aktif semuanya sedulur. Makanya di sini ternyata ada sesuatu hal yang menutup di dalam diri kita. Ada juga beberapa pengalaman saya pribadi sedulur. Orang yang ternyata sulit belajar ilmu goib, sulit mencari rezeki seperti ditutup, itu ternyata ada khodam leluhurnya yang membawa energi negatif pada zaman dulu. Begitu kan? Nah, maka dari itu kenapa khodam leluhur harus diselaraskan? Itu karena sedulur, khodam leluhur itu meskipun ada di samping kita, tapi jika belum selaras ya, itu maka rata-rata akan membawakan minimal ya ada efek negatif. Begitu. Karena khodam-khodam leluhur kita pada zaman dahulu itu ada beberapa memang yang membawa energi negatif sehingga nempel kepada kita. Toh itu akibat perjanjian masa lalu atau kesalahan-kesalahan leluhur kita pada zaman dulu sehingga ikut, dan kitalah yang akan menjadi imbasnya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa malah susah jodoh, susah rezeki. Itu ada memang beberapa orang yang tiba-tiba ketutup energinya sama khodam leluhurnya sendiri. Nah, maka dari itu fungsi diselaraskannya khodam leluhur ini itu untuk membersihkan energi negatif bawaan dari khodam leluhur. Terus kemudian kesaktiannya, manfaatnya, efek positifnya itu disatukan dengan kita. Makanya kan ada tuh tiba-tiba orang nggak belajar nggak apa, kok bisa langsung jadi indigo. Kok orang nggak belajar nggak apa bisa ngobatin orang, ngobatin kesurupan dan lain sebagainya. Itu karena ada titisan di dalam dirinya, ada khodam leluhur di dalam dirinya yang membantu. Tapi hanya sekitar 10 atau 5% aja orang yang khodam leluhurnya sudah selaras. Sisanya ya harus diselaraskan secara manual. Ada yang membutuhkan tirakat, puasa berbulan-bulan lamanya, yaitu puasa weton. Ada juga menggunakan beberapa ilmu khusus yang harus ditirakati dulu. Nah, yang paling praktis itu adalah dengan diselaraskan oleh orang yang sudah ahlinya, sedulur. Maka dari itu saya menyarankan kepada sedulur, khususnya yang
baru pemula ya. Kalau memang ya sudah terjun terlalu dalam ya udah. Tapi ini bagi sedulur yang masih pemula, yang sangat tertarik banget nih ingin pengisian khodam, ambil aja dulu ini, selarasin dulu khodam leluhurnya. Bisa jadi nanti setelah diselaraskan khodam leluhur itu keinginan kita ke depannya berbeda. Yang tadinya ingin pengisian khodam macan putih, wow ternyata khodam kiai ini malah bagus. Ternyata. Karena apa? Karena ada campur tangan dari khodam leluhur kita yang menyarankan kita energi apa nih yang cocok untuk diri kita, khodam apa yang cocok untuk diri kita. Ada campur tangan khodam leluhur kita nanti. Toh itu bisa lewat mimpi dikasih petunjuknya, toh itu bisa lewat bisikan, bahkan ketemu langsung atau bertatap muka langsung begitu. Maka sudah beberapa kali saya membuat konten lebih baik mana khodam leluhur atau khodam pengisian. Ya tentu khodam leluhur dulu, karena khodam leluhur itu sudah ada di dalam diri kita, tapi belum selaras begitu. Makanya saya membuat program khusus mengenal diri sendiri itu ya tujuannya untuk melihat diri kita dulu, aktifkan dulu kesaktian di dalam diri kita, baru nanti kita belajar yang lain. Karena apa? Nanti kalau di dalam diri kita sudah aktif, sudah bangkit, dasar-dasar kemampuan di dalam diri kita sudah bangkit, baru kita berjalan ke depan sedulur. Maka apapun akan dipermudah kalau udah dibuka gitu kan. Mau wadah batin, mau mata batin, mau apapun nanti dipermudah kesananya. Maka yang paling pertama itu adalah khodam leluhur dulu. Mau kita belajar ilmu goib, mau kita seorang pengusaha, mau kita ibu rumah tangga, kalau khodam leluhurnya sudah aktif itu biasanya akan bagus. Hidup kita itu akan seperti ada yang membimbing sedulur. Hidup kita seperti ada yang membimbing. Toh itu dari segi keuangan, dalam rumah tangga, terus dalam keseharian itu ada aja yang membimbing. Dalam hal positif ya sedulur, dalam hal positif. Seperti kita diingatkan dalam beribadah, kita diingatkan dalam berbisnisnya harus seperti apa. Itu biasanya ada firasat, ada isyarah dan lain sebagainya, apapun istilahnya. Gitu. Makanya di sini khodam leluhur itu amat sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama bagi kita pecinta ilmu kegoiban, ilmu hikmah, ilmu khodam dan lain sebagainya. Sangat penting. Karena ini semua adalah pengalaman saya pribadi. Saya pun ya mungkin bisa dibilang telat juga sedulur. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih ada waktu gitu kan. Kalau udah selaras enak nanti ke depannya. Nanti ada yang membimbing kita, ada yang memberi kita arahan, memberi kita bisikan harus bagaimana, orang ini harus digimanain, kita harus ngakuin apa. Itu biasanya akan ada bimbingan perlahan-lahan. Dan kita pun akan mempunyai kesaktian instan. Seperti contoh leluhur kita pada zaman dulu itu adalah seorang pendekar sedulur. Itu darah leluhur kita pada zaman dulu itu mengalir sampai darah kita sekarang, ada di dalam diri kita. Nah kalau sudah aktif itu kesaktian leluhur kita pada zaman dulu itu bisa kita kuasai dengan instan sedulur. Karena bukan hanya khodam leluhurnya yang diselaraskan, tapi kesaktiannya juga diselaraskan dengan kita. Kesaktiannya itu banyak sedulur, makanya setiap khodam itu mempunyai kesaktiannya yang berbeda-beda. Ada beberapa yang saya temukan itu mereka mempunyai kesaktian, ada yang bisa terbang, tapi bukan terbang ini ya, bukan terbang tapi seperti loncat-loncat, tapi seolah-olah loncatannya itu terbang puluhan meter. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang bisa berjalan di atas air, ada juga yang bisa menerbangkan bebatuan, menerbangkan ranting-ranting pohon tanpa disentuh, ada sedulur. Maka kesaktian-kesaktian itu bisa kita dapatkan secara instan. Ya tentu kalau zaman sekarang ya mungkin berbeda bentuk ya, mungkin berbeda dalam bentuknya gitu. Berbeda dalam bentuknya. Nah maka dari itu apa kesaktian kita? Nah itu harus kita perdalam, harus kita selaraskan. Maka di sini diperlukan apa? Diperlukan kita harus mencari tahu sendiri. Mau itu kepada orang yang sudah ahli untuk penyelarasan khodam dan lain sebagainya. Sedulur itu terserah. Yang penting di sini saya memberikan saran dan arahan kepada sedulur. Barangkali mau digunakan ya silahkan ya. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Kalau sedulur pengen pengisian khodam, ya boleh silahkan, itu terserah hak masing-masing manusia kan gitu. Nah jadi itulah pembahasan pada video kali ini sedulur. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi semoga bermanfaat ya buat sedulur semua, terutama bagi sedulur yang pecinta khodam-khodaman. Baik, saya tutup video ini.
Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.